Oke, selamat pagi buat teman-teman sobat ternak sekalian. Balik lagi ke channel Berkah Gusti. Kali ini saya akan mencoba membuat atau memberi tahu cara untuk pembuatan media tanam buat tanaman. Bahannya apa aja? Saksikan konten kali ini. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan saat opening tadi, kali ini kita akan membuat media tanam. Bahannya sangat sederhana, yakni dari pupuk organik. Ini by Berkah Gusti Farm juga, serta juga sekam bakar. Ini juga produksi dari Berkah Gusti Farm juga. Nah, kenapa media tanam itu penting untuk tanaman? Terlebih dahulu kita kupas dari manfaat dari pupuk organik ini. Pupuk organik ini merupakan pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup atau sisa pelapukan dari sisa-sisa kotoran hewan. Dan kebetulan ini full kotoran kambing. Nah, dari berbagai hasil penelitian mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan pertanian intensif menurun produktivitasnya dan telah mengalami degradasi lahan, terutama terkait dengan sangat rendahnya karbon organik dalam tanah, yakni hanya sekitar 2%, sedangkan untuk memperoleh produktivitas yang optimal dibutuhkan karbon organik sekitar 2,5%. Nah, itulah kurang lebih kenapa Kohei ini menjadi salah satu alternatif untuk penyuburan tanah. Nah, pupuk organik ini sendiri juga dia memiliki fungsi kimia yang penting, atau dengan kata lain penyediaan unsur hara secara makro. Diantaranya dia ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan juga sulfur. Nah, Kohei ini kebetulan diproduksi dengan cara sederhana. Dia kandungannya hanya full 100% kotoran kambing, kemudian difermentasi dengan M4 yang warna kuning karena untuk pertanian, dan juga dia ada, nah kalau teman-teman lihat ada sedikit bintik-bintik putih, ini adalah dolomit. Nah, ini full asli Gunung Kidul. Nah, ketiga bahan itu dicampur, kemudian difermentasi dengan cara ditutup. Itu untuk sekilas mengenai pupuk organik. Kemudian untuk bahan lainnya yakni arang atau sekam bakar. Ini cara pembuatannya juga sederhana. Dia hanya dibakar. Nah, kelebihan dari sekam bakar ini sendiri adalah dia itu sifat arang itu sendiri adalah menyerap kelebihan air di dalam tanah, sehingga menjaga akar-akar dari tanaman atau tumbuhan ini untuk tidak ditumbuhi bakteri, serta dia juga berfungsi untuk menyerap aroma yang kurang sedap di sekitar lingkungan tanaman. Nah, kenapa banyak orang-orang kaya dia kalau nanam sesuatu ya pakainya sekam bakar itu. Kemudian selain itu, manfaat dari sekam bakar ini sendiri, nah dia ini sifatnya itu menetralkan tanah yang mengandung herbisida. Jadi full, kalau misalnya sudah ada tumbuhan atau tanaman yang sudah ada kemudian diberi sekam bakar ini, dia itu akan membantu menetralkan tanah, karena sifat dari sekam bakar ini salah satunya adalah merupakan senyawa material yang
berguna untuk memberantas gulma pengganggu. Nah, herbisida itu sendiri dia akan bertahan sangat lama di dalam tanaman, di dalam tanah. Nah, makanya dia berfungsi untuk menetralkan tanah itu sendiri. Selain itu, sifat dari sekam bakar ini adalah dia juga tinggi mengandung potasium, sehingga dia bisa menyuburkan tanah yang malnutrisi atau kurang nutrisi. Selain itu juga dia juga menetralkan pestisida. Biasanya perkebunan atau pekarangan yang sudah disemprot pestisida itu juga rawan memiliki tanah yang menyekap pestisida dalam waktu lama. Makanya ini juga fungsinya juga menetralkan tanah itu sendiri. Dari dua bahan ini, dari pupuk organik dan juga sekam bakar ini atau arang bakar ini, dia mempunyai fungsi yang positif dua-duanya. Nah, bagaimana kalau dua bahan ini dijadikan satu? Karena full ini 100% merupakan juga produksi atau sumber cuan dari salah satu beternak kambing gitu. Karena ini hanya limbah kotoran kambing yang kemudian dimanfaatkan, yang pada prinsipnya kohe ini kalau langsung ditebarkan juga kurang optimal, makanya dia difermentasi. Belum lagi arang bakar ini. Perbandingannya ini juga 1:1 gitu loh. Dalam hal ini satu ember lah, kurang lebih satu ember sekam bakar ya juga 1 ember pupuk organik. Jadi 1:1. Nah, nilai ekonominya juga akan meningkat. Biasanya dia satu plastik kalau di bukan peternak, yang jual tanaman itu floris, di penjual tanaman itu rata-rata dia juga menjual di harga 30.000 sampai 50.000 itu untuk satu kantong plastik. Nah, gimana kalau tinggal ngali aja, nanti tinggal cari pasarannya aja. Kebetulan kami juga sudah ada pasarannya. Juga ada beberapa tetangga yang suka atau hobi untuk menanam tanaman, dia juga cari ke kita. Nah, ini juga salah satu cara mengoptimalkan bagaimana mendapatkan uang melalui beternak. Caranya seperti apa? Ini kebetulan sudah jadi pupuknya. Ini kalau teman-teman punya alat penggiling tinggal giling saja. Cuman kalau belum punya ya dia diayak atau disaring. Pembakarannya juga sederhana, ini juga cuman dibakarnya bara api, kemudian dikasih sekam mentah. Nah, sekam mentah itu warnanya masih seperti ini. Nah, ini kebetulan sudah nyaris 90% dia terbakar. Ditungguin saja. Langsung ini kurang lebih kalau untuk pupuknya paling baik itu semakin lama semakin baik. Jadi kandungan nutrisi dari unsur kimia pupuk itu sendiri semakin lama semakin baik. Sama seperti pakan, dia kalau semakin lama harapannya kan kandungan nutrisinya juga semakin meningkat. Sama, prinsipnya sama. Oke, kita langsung saja kita campurkan. Ini sudah 1:1. Caranya sangat mudah, pupuk yang sudah jadi. Dan ini nggak bau, kalau udah difermentasi 100% nggak bau. Tinggal ditabur saja. Kita campur terlebih dahulu. Cara mencampurnya agar rata, jangan full dulu. Jangan dari samping.
seperti ini. Seperti ini. Kita campurkan lagi. Nanti kalau sudah jadi tinggal di packing untuk dijual atau diperuntukkan untuk tanaman di depan rumah sendiri. Nah, sangat sederhana kan? Bila sudah tercampur merata, ya sudah, tinggal dipakai untuk menanam tanaman atau untuk memupuk tanaman, biar tanaman-tanaman teman-teman sekalian kembali menghijau dan segar. Apapun itu yang sifatnya dia organik, dia akan lebih tahan lama, lebih ramah lingkungan dibanding dengan yang sifatnya buatan. Tapi hasilnya memang agak sedikit lama dibanding yang buatan. Untuk salah satu tujuan dari kemajuan teknologi kan untuk mempercepat sesuatu, tapi kurang ramah lingkungan sedikit lah. Oke, begitu tadi konten untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sobat ternak sekalian, dan juga apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan, semoga bisa terlaksana. Demikian, salam ngarit, salam sobat ternak, salam berkah Gusti Farm. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment. Terima kasih.